Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Faras. Di sini akan saya jelaskan tugas ujian tengah semester praktikum basis data. Di sini telah disediakan studi kasus yang tertera pada layar. Di suatu universitas ada beberapa dosen yang mempunyai banyak proyek. Dalam menjalankan proyek, terkadang para dosen akan melibatkan partisipasi dari para mahasiswa yang berminat sekaligus memiliki potensi di bidang tersebut. Di dalam platform ini, memungkinkan para dosen untuk mengupload proyek yang mereka miliki untuk dikerjakan oleh para mahasiswa yang berminat. Bagi para mahasiswa yang berminat, mereka dapat mengapply proyek tersebut. Jika mereka masuk ke dalam kriteria dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan proyek, maka dosen akan mengapprove mahasiswa tersebut untuk dijadikan karyawan di dalam proyek. Clue. Pada basis data ini terdapat 4 entitas, yaitu dosen, mahasiswa, proyek, dan detail proyek. Kemudian, buatlah ERD, jelaskan atribut, primary key, dan relasinya. Selanjutnya, jelaskan proses pembuatan basis data pada MySQL, DDL, create table, constraint dan update table, DML, insert data, update data, delete data, select satu tabel, select join dua tabel. Jawaban dikerjakan melalui video yang telah saya lakukan pada sekarang ini, dan link video disematkan pada kolom jawaban. Selanjutnya, langsung saja kita mulai. Pertama itu ERD. Di sini saya akan menjelaskan ERD yang telah saya buat. Yang pertama itu ada project. Project di sini memiliki atribut seperti ID project, nama project, NIP. NIP di sini digunakan untuk membedakan ini merupakan project dari dosen siapa yang membuat project ini, dan name di sini adalah digunakan untuk membedakan mahasiswa mana yang mengambil project ini dan mahasiswa mana yang mahasiswa di sini. NIM di sini digunakan untuk menjelaskan mahasiswa yang mana yang akan mengambil proyek ini. Selanjutnya, proyek ini memiliki relasi diminati oleh mahasiswa. Nah, maksud diminati di sini adalah mahasiswa yang mengambil proyek tersebut. Dari entitas mahasiswa juga terdapat atribut-atribut seperti nama, NIM, alamat mahasiswa, dan ID project. Di sini mahasiswa memiliki relasi ke detail project, yang mana detail project memiliki atribut name, lokasi, dan tanggal penelitian. Selanjutnya, detail project juga memiliki relasi dengan dosen. Di sini maksud relasinya adalah dosen yang memberikan detail project tersebut dengan atribut nomor HP, alamat, nama, dan NIP. NIP di sini memiliki fungsi yang sama dengan atribut NIM yang terdapat pada entitas mahasiswa yang digunakan untuk membedakan antara dosen yang satu dengan dosen yang lain, dan NIM digunakan untuk membedakan antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya. Nah, selanjutnya kita juga memiliki relasi antara dosen dengan proyek yang menandakan dosen tersebut memiliki proyek yang akan diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, kita lanjutkan ke SAMPP yang akan kita gunakan. Yang pertama itu kita klik start di Apache dan MySQL. Nah, setelah itu lalu kita akan menggunakan
localhost yang ada di Chrome. Nah, selanjutnya di sini saya telah membuat database yang bernama project. Nanti ini akan saya gunakan untuk menjadi database dari data yang akan saya gunakan nantinya. Nah, yang pertama yaitu kita akan membuat entitas dengan menggunakan query, membuat table di sini. Langsung saja kita ketik table. Table lesson. Kita masukkan atribut-atributnya. Itu ada ini yang akan nantinya kita gunakan sebagai primary key dari entitas ini. Dan dia memiliki tipe data integer. Dan selanjutnya kita juga akan masukkan atribut alamat. Kita akan menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya kita akan menggunakan atribut nama dosen. Kita akan menggunakan atribut varchar. Dan juga yang terakhir kita akan memasukkan atribut nomor HP. Yang mana pada tabel dosen ini nantinya kita akan menggunakan primary key. Kita akan menggunakan name sebagai primary key. Kita akan menggunakan name sebagai primary key, lalu kita tutup kurung. Ada yang salah. Setelah sukses ya kita masukkan, selanjutnya kita akan memasukkan
yang akan kita buat adalah tabel baru dengan kita lakukan dengan cara yang sama. Kita akan membuat tabel project. Project yang mana di tabel project ini terdapat atribut seperti ID project, selanjutnya juga terdapat atribut NIP, selanjutnya ada nama project, dan selanjutnya juga terdapat atribut name yang juga kita gunakan integer. Selanjutnya kita akan membuat primary key-nya. Sini kita akan menggunakan ID project sebagai primary key-nya. Oke, untuk selanjutnya kita buat foreign key-nya. Foreign key-nya ada NIP. Kita akan menggunakan NIP sebagai foreign key-nya. On delete, cascade, on that, on that cascade, sebentar. Foreign key.
Oh, sebentar. Di sini belum kita tutup kurung ya. Kita sudah membuat tabel project. Selanjutnya kita akan membuat tabel mahasiswa. Di sini atributnya terdapat seperti name, yang kita gunakan varchar. Selanjutnya ada ID project. Kita gunakan varchar. Selanjutnya ada atribut nama mahasiswa. Akan kita gunakan varchar juga. Selanjutnya ada atribut alamat. Atribut alamat lalu kita buat primary key-nya. Primary key-nya akan kita gunakan yaitu name dan primary key-nya kita akan menggunakan ini adalah ID project. Lalu kita buat referensi. Project. ID project. Cascade. Update. Lalu kemudian kita tutup kurung lagi. Oke. Dan sukses. Sekarang juga sudah tertera tabel mahasiswa di sebelah sini. Dan selanjutnya kita akan insert tabel yang terakhir yaitu detail project. Masih dengan cara yang sama, kita akan gunakan SQL di sini untuk membuat tabel detail project.
untuk tabulated project ini kita akan masukkan atribut lokasi. Selanjutnya kita akan masukkan name. Selanjutnya kita akan masukkan atribut tanggal penelitian. Dan kita akan menggunakan primary key-nya yaitu lokasi. Dan foreign key-nya kita akan menggunakan name sebagai foreign key. Ini mayoritas cara membuat MySQL-nya dominan sama ya, hanya berbeda isinya saja, hanya berbeda apa yang dijelaskan di dalamnya saja. Sebentar. Kita jalankan. Masih terdapat kesalahan di bagian bagian sini.
masih gagal. Kemudian memiliki lokasi memiliki mahasiswa. Oh, di sini salah. Referensi mahasiswa ini Ntar, di mana salahnya? Itu project lokasi project. Name integer, tanggal, date memiliki, masih memiliki, name, reference, siswa, name, underline, cascade, cascade. Kita coba dahulu. Masih gagal. Mana salahnya? Detail project lokasi percar. Sebentar. Name integer, tanggal sini. Tanggal primary key, lokasi kita gunakan sebagai primary key. Selanjutnya foreign key itu kita menggunakan name dengan reference mahasiswa, name on delete cascade, update cascade, lalu tutup kurung. Salah. Dan kita cek. Can creatable project itu project yang oke. Kita cek ulang. Lokasi baca dulu, name integer, tanggal, primary key, lokasi, foreign key, name, friends, misalnya, underline, cascade,
Salah. Sebentar. Oh, ternyata bagian di bagian sini ya. Kita cek ulang di tabel-tabel sebelumnya ya. Kita cek di tabel sebelumnya untuk memastikan. Oh ya, di tabel sini letak salahnya. Kita tidak menggunakan ini di tabel project. Selanjutnya kita akan kembali melanjutkan pembuatan SQL-nya. Kita lanjutkan. Create kita ulang lagi penulisannya. Jadi ada sedikit kesalahan. Lalu name. Lalu selanjutnya yaitu tanggal. Atribut tanggal. Tanggal. Primary key-nya yang tadi kita gunakan yaitu sebagai primary key. Lalu ada foreign key. Foreign key, kita akan menggunakan name sebagai foreign key. Oke, sudah berhasil kita buat tabel untuk detail project. Dan di sini telah kita miliki detail project, dosen, mahasiswa, dan project. Selanjutnya, kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan dengan mengisi data-data yang akan kita isi. Yang pertama yaitu kita mulai dari tabel dari dosen, dari entitas dosen. Kita mulai masukkan SQL-nya.
Sebentar. Kita isikan SQL-nya. Insert. Oke. Di sini kita akan mengisikan ini. Selanjutnya kita akan, maksudnya di sini kita akan mengisikan NIP dari dosen tersebut. Nah, NIP dari dosen tersebut agar mudah kita ingat dan menyesuaikan dengan NIP setelahnya, kita buat dengan angka yang lebih singkat saja, tidak sepanjang NIP pada umumnya. Kita akan menggunakan 19, 10, 1, 02, saja begitu. Selanjutnya kita akan masukkan di sini di value 2, kita akan masukkan alamat. Kita akan memasukkan alamat dari dosen tersebut. Di sini saya akan membuat Kota Jambi. Selanjutnya itu nama dosen. Kita isikan data-data dari atribut ini. Kita isikan nama dosen. Kita bebas ya, mau buat apa aja, bebas kita isikan datanya. Di sini saya akan membuat nama dosennya, anggap saja Pak Soehartono, begitu. Nomor HP agar lebih mudah juga kita sesuaikan dengan yang selanjutnya. Saya akan membuat 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita cek ulang. Secara keseluruhan sudah. Kita kurung. Kita coba kirim dahulu. Satu dosen telah kita daftarkan di atribut di entitas dosen. Telah kita tambahkan. Selanjutnya penambahannya dapat kita lakukan di bagian insert di sebelah sini. Di sini kita juga bisa menambahkannya sesuai seperti yang kita inginkan. Kita tidak harus menggunakan melalui MySQL lagi. Kita juga bisa memasukkan, kita tidak perlu memasukkan melalui SQL. Kita juga sudah bisa memasukkannya dari sini. Nah, selanjutnya kita masukkan saja apa saja yang akan kita cantumkan di dalamnya, seperti NIP kita akan masukkan. Selanjutnya alamat. Di sini saya akan buat Batanghari. Nama dosen, terserah, kita bebas mengisi apapun. Di sini saya akan membuat Ibu Sri dengan nomor HP. Ya, kita lanjutkan. Ya, sudah berhasil. Kita lanjutkan di tabel dosen. Kita masih bisa memasukkan lagi
Yes. Belum. 7. Alamat di Saralangun. Dengan nama dosen Bagus. Dan nomor HP ya sudah selesai. Kita cek kembali. Nah, di sini kita telah memiliki 3 buah data dosen yang telah kita masukkan datanya, melalui SQL maupun melalui insert. Selanjutnya kita akan mengisi data pada entitas project yang sama. Kita gunakan SQL terlebih dahulu, yang mana pada tabel project ini nanti kita akan masukkan ID project yang mana ID project ini nantinya kita akan menggunakan kita bebas menggunakan ID project apapun sesuai kreasi kita. Di sini saya akan buat dengan ID project P001 agar mudah kita tandainya. Selanjutnya yaitu tipnya 1960 0607. Nama projectnya nanti kita akan buat di sini. Nama project bebas kita masukkan seperti yang tadi. Di sini saya akan buat yang projectnya yaitu RPL. Oke, selanjutnya sudah berhasil kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan insert lagi. Kita bisa mengisikannya seperti yang telah kita isikan sebelumnya. Sebelumnya saya akan mengecek NIP. Oke. 805. Kita masukkan Oh, di sini ada sedikit kesalahan. Apa? Tidak terlalu berpengaruh. Saya lanjutkan. 1978 960. Dan maaf di sini di tabel ini. Oke. Dengan nama project kita bisa membuatnya dengan nama anggap saja Basdat. Dan ID projectnya kita bisa masukkan P002. Kita bisa klik Go untuk selanjutnya. Oke, telah berhasil kita masukkan. Dan selanjutnya kita akan memasukkan data yang ketiga. Saya akan cek kembali NIP dosennya. Oke. Kita masukkan data yang ketiga. Dengan ID project P003. Dan nama projectnya yaitu anggap saja di sini kita buat Sistem Informasi Manajemen, SIM. Oke, kita lanjutkan. Oke, data ketiga juga telah saya masukkan. Selanjutnya yaitu kita akan membuat data dari tabel mahasiswa. Nah, dari data mahasiswa ini nantinya kita akan masukkan seperti cara yang sama dengan sebelumnya. Kita akan menggunakan SQL
yang akan kita insertkan, yaitu penggunaan yang pertamanya itu name. Name yang akan kita gunakan di sini adalah anggap saja name mahasiswa dari angkatan 2020. Itu F1 E1 20001. Selanjutnya nama mahasiswa kita buat anggap saja Andi, dan alamat kita bisa mencantumkan bebas. Di sini saya akan membuat kerinci. Kita tinggal insert. Oh, maaf, ada kesalahan. Value yang ketiga. Di sini ada kesalahan, maaf. Di sini Andi. Di sini dia mengambil project Basdat. Project Basdat. Kita lanjutkan. Masih ada kesalahan. Di bagian sebentar, ada sedikit kesalahan. Ini titik project. Sebentar, ada sedikit kesalahan. Kita copy dahulu untuk mengecek dari tabel yang sebelumnya. Dari tabel project. Dari tabel mahasiswa terlebih dahulu, kita cek. Oke, kita lihat kembali. Coba kita ulangi. Oh iya, di sini kita bisa masukkan, anggap saja dia mengambil project P001. Kita lanjutkan. Nah, berhasil. Selanjutnya dapat kita lanjutkan melalui insert yang di bagian sini, dan kita masukkan name-nya 1E1 20002 dengan ID project P002 dengan nama mahasiswa, anggap saja kita masukkan di sini yaitu Cindy, dengan alamat Bangko. Lanjutkan saja. Kita masih dapat menggunakan cara yang sama dengan name, dengan ID project P003 dengan nama mahasiswa, anggap saja Rozak dengan alamat Muara Bulian. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah berhasil kita inputkan 3 data yang kita gunakan di tabel mahasiswa. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menginputkan data dari tabel data project. Nah, dari tabel data project ini kita dapat menggunakan kita insert terlebih dahulu, kita data project, kita akan mengisikan lokasi akan kita isikan sebagai tempat project ini dilaksanakan. Nah,
Di sini juga kita masih dapat mengisikan secara bebas, dan saya di sini akan masukkan, anggap saja lokasi pertama itu di Kerinci. Dengan NIM NIM 1 dengan lalu tanggal, kita akan masukkan tanggalnya yaitu 2021, anggap saja di bulan Juni ya, Juni tanggal 12, anggap saja begitu. Selanjutnya kita masukkan untuk data yang kedua, kita dapat menggunakan insert yang di sebelah sini seperti sebelumnya. Anggap saja lokasinya itu di seberang yang akan dilakukan oleh NIM 02 dengan tanggal penelitian 2021 bulan 10 tanggal 20. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya masih dapat kita lakukan dengan cara yang sama. Di sini kita anggap saja di Kota Jambi saja lokasinya. Dengan NIM 03, tanggal penelitiannya anggap saja bulan Februari tanggal 25. Oke. Telah selesai, kita inputkan tiga data dari entitas detail project. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita lihat dulu. Oke, sudah kita lakukan 3. Selanjutnya kita akan lakukan update table, akan kita lakukan pada SQL database di bagian sebelah sini ya. Kita menggunakan di sebelah sini, menggunakan SQL. Kita akan masukkan SQL-nya. Di tabel dosen. Dosen. Set dengan seharusnya kita lakukan di sini. Maaf. Kita mengupdate dari data dosen. Jadi kita kliknya di sini, lalu update, dan selanjutnya kita akan menjelaskannya sesuai dengan yang kita perlukan. Di sini kita dapat merubah value-value-nya sesuai dengan data yang telah kita
isikan tadi. Contohnya seperti 16, 10. Maaf, cek dulu. Oke, kita akan gunakan ini. Bentar. Oke, kita akan update. Belas 70 02 dengan alamat yang tadinya Kota Jambi akan kita ubah menjadi Muaro Jambi dengan nama dosen yang sama, Pak Suhartono, dan nomor HP kalau tidak salah Kak Timah. Oke, kita akan coba lanjutkan. Kesalahan di Oke, maaf, di sini kita akan 04. Oh ya, di sini kan kita akan mengupdate, jadi harus masukkan data yang baru. Jadi di sini saya akan masukkan dengan nama Pak saya akan beri nama Pak Budi, saja begitu. 3, 4. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Masih gagal di sini. Sebentar, kita cek kembali. Oke. Sebentar. Bentar. Bentar, kita coba cek dari dosen. Kita kembali. Kita coba untuk menghapus terlebih dahulu ya. Kita coba untuk menghapus.
Di sini kita akan coba menghapus datanya terlebih dahulu. Kita akan menghapus dari tabel dosen. Nah, 1970,02. Oke. Bentar. Oh, di sini. From dosen where NIP. Oh, di sini. Bentar. Oke, kita coba. Kesalahannya ada di sebelah mana? NIP 1970. Dosen. Sebentar kita cek dahulu. Oke. Kita ulangi di tabel delete-nya. Delete from dosen where NIP. NIP sama dengan 1970,01,02. Oke. Masih gagal di bagian sebentar. Sebentar, saya coba ulangi. Oh, sorry. Delete from dosen where NIP-nya tadi yaitu 0607. Minus 80,0607. Oh, di sini kita
tanda. Oke, kita coba. Oke, sudah berhasil. Ternyata kesalahan dalam penggunaan tanda sedikit saja dapat mempengaruhi proses pengerjaan kita. Hanya terdapat kesalahan sedikit dari tanda kutip ini dapat membuat error yang saya juga bingung salahnya ada di mana tadi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Kita cek kembali di tabel dosen. Nah, kan di sini telah hilang data dari dosen tersebut. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu kita akan coba untuk join dari database project. Kita klik SQL-nya dengan opsi select. Tabel mahasiswa. Kita mahasiswa. Selanjutnya nama project, project. Oh maaf, di sini bukan mahasiswa tapi ID project ya. ID project. Oke. Project join. Selanjutnya mahasiswa. Mahasiswa dengan kita tutup kurung, kita beri tanda petik. Kita beri tanda petik di sini. Oke, sebelumnya di sini ada kesalahan lagi. Oke. Kita coba untuk mengirimkan. Oke, telah muncul ID project dan nama project yang telah kita buat dari SQL sebelumnya. Nah, di sini merupakan salah satu bentuk proses yang dinamakan join dua table. Sepertinya telah saya jelaskan sesuai dengan apa yang diperintahkan dari studi kasus sebelumnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya, dan apabila terdapat kekurangan harap dimaafkan. Sekian dari saya.